Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Sari Azli Nur Cahyati, NPM A1C019024, semester 4B, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Bengkulu. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih gunanya mempelajari materi ini? Nah, sebelum masuk ke materi, yuk kita simak video berikut. Kita akan ikut Pak Giarto berbelanja sambil belajar konsep nilai mutlak. Pada suatu hari, Pak Giarto pergi ke supermarket untuk berbelanja. Dia mengambil minyak goreng kemasan 1 liter yang biasa dia beli. Harganya Rp11.500. Pak Giarto merasa untuk merek ini harganya cukup mahal. Kemudian, dia iseng membaca-baca tulisan pada label di kemasannya. Tertera tulisan ini di label. Harga mutlak X dikurangi 11.000 sama dengan 1.000. Pelabelan ini adalah bentuk kontrol harga yang dilakukan pemerintah untuk melindungi penjual dan pembeli. Memahami arti tulisan di label ini, Pak Giarto melakukan perhitungan. Bentuk ini memiliki dua arti. Bisa berarti X dikurangi 11.000 sama dengan 1.000, atau bisa juga berarti X dikurangi 11.000 sama dengan negatif 1.000. Kemudian kita rapikan masing-masing sehingga dapatkan dua nilai X, yaitu 12.000 atau 10.000. Ini artinya bahwa harga eceran terendah yang ditentukan pemerintah adalah Rp10.000, sedangkan harga eceran tertingginya adalah Rp12.000. Karena Pak Giarto mendapatkan harga Rp11.500 di supermarket dan masih belum melampaui harga eceran tertinggi, maka harga ini masih bisa dikatakan wajar untuk minyak goreng kemasan. Pak Giarto adalah orang yang pintar, teliti sebelum membeli. Nah, selanjutnya kita lihat video pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Di suatu rumah sakit, baru saja dilakukan operasi sesar. Semuanya dalam keadaan selamat, baik ibu maupun bayinya. Namun sayang, berat badan bayi masih dalam kategori kurang, sehingga perlu perawatan secara intensif. Kemudian, bayi itu dimasukkan ke dalam inkubator. Agar tetap hangat, suhunya diatur 32 derajat Celcius. Tiba-tiba, perawat merasa ada yang aneh dengan alat ini. Temperaturnya berubah-ubah sendiri. Seorang staf teknisi peralatan medis melakukan pengecekan dengan menghubungkan inkubator itu ke perangkat komputer. Hasilnya, ketika suhu diposisikan pada 32 derajat Celcius, muncul tulisan ini di layar komputer. Harga mutlak X dikurangi 32 kurang dari 0,4. Kita lihat kalkulasinya. Harga mutlak X dikurangi 32
kurang dari 0,4 memiliki arti X dikurangi 32 lebih dari negatif 0,4 dan kurang dari 0,4. Lalu kita rapikan sedikit dan selesai. Kita peroleh X lebih dari 31,6 dan kurang dari 32,4. Ini artinya bahwa ketika inkubator disetting pada suhu 32 derajat Celcius, maka suhu dalam inkubator tetap akan mengikuti suhu udara luar. Tapi perubahannya tidak terlalu besar, masih dalam rentang antara 31,6 derajat sampai 32,4 derajat Celcius. Karena dalam batas toleransi, alat ini masih layak untuk digunakan. Semoga saja dedek bayi dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang sudah tahu kan kegunaan dari konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali manfaat atau kegunaan dari konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya seperti di video sebelumnya. Nah, sekarang yuk kita mulai belajar. Pengertian. Dalam bidang ilmu geometri, nilai mutlak dari X biasa ditulis dengan mutlak X. Simbol ini melambangkan arti dari nilai mutlak, yang merupakan sebuah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu bernilai positif atau 0, maka nilai mutlak X juga akan selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Jadi nilai mutlak merupakan sebuah nilai yang selalu bernilai positif dan biasa dinotasikan dengan lambang seperti ini. Ini artinya adalah mutlak X. Nilai mutlak dari sebuah bilangan X bisa juga didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Contoh selang nilai mutlak. Mutlak dari 3 itu sama dengan 3, karena mutlak 3 artinya sama dengan jarak dari titik 0 ke angka 3, yaitu sebanyak 3 satuan. Selanjutnya mutlak dari min 3 itu sama dengan 3 juga, karena mutlak tadi adalah jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi kita abaikan positif negatifnya, yang kita lihat adalah berapa banyak jarak dari 0 ke angka 3, ke angka min 3. Dan di sini kita lihat jarak dari 0 ke min 3 yaitu sebanyak 3 satuan. Jadi mutlak dari min 3 juga sama dengan 3. Nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2, karena jarak dari 0 ke min 2 yaitu sebanyak 2 satuan. Selanjutnya nilai mutlak dari X sama dengan X, karena jarak dari 0 ke X ada sebanyak X. Dan nilai mutlak dari min X juga sama dengan X. Nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Secara umum, nilai mutlak didefinisikan seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan min X untuk X kurang dari 0. Dalam bentuk aljabar, persamaan nilai mutlak menjadi mutlak AX tambah B sama dengan AX tambah B untuk AX tambah B lebih dari sama dengan 0, dan min dalam kurung AX tambah B untuk AX tambah B kurang dari 0. Nah, definisi sebelumnya bisa dimaknai sebagai berikut. Nilai mutlak bilangan positif atau 0 ialah bilangan itu sendiri. Nilai mutlak bilangan negatif yaitu lawan dari bilangan tersebut. Contohnya, nilai mutlak dari 8 sama dengan 8.
nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan negatif dalam kurung negatif 4, yaitu sama dengan 4. Jadi nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu, yaitu positif. Nah, pengertian persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang membuat tanda sama dengan. Tanda seperti ini ya. Jadi persamaan linier satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan C, dengan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, pengertian pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan atau tidak sama dengan, yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan, yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Contohnya, AX tambah B lebih dari C, AX tambah B kurang dari C, AX tambah B lebih dari sama dengan C, AX tambah B kurang dari sama dengan C. Nah, jadi persamaan nilai mutlak linier satu variabel merupakan suatu persamaan linier berderajat 1 di mana variabel bebasnya dalam bentuk nilai mutlak. Contohnya, mutlak X tambah 8 sama dengan 0, mutlak X tambah 3 sama dengan 9, mutlak 5X tambah 3 sama dengan 4. Ini tanda sama dengan merupakan tanda persamaannya, dan linier berderajat 1 artinya persamaan ini adalah persamaan linier dengan X-nya pangkat 1. Kemudian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel merupakan suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel dan berderajat 1, biasanya variabel X. Contohnya, mutlak 2X tambah 5 kurang dari 6. Kalau tadi kita menggunakan tanda sama dengan, di sini kita menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Dan contohnya seperti ini.
sifat persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Pada persamaan nilai mutlak linier satu variabel, terdapat dua cara penyelesaian yang dapat dilakukan, yaitu untuk setiap A, B, C, dan X, bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, berlaku penyelesaian dengan sifat berikut. Jika mutlak AX tambah B sama dengan C, dengan C lebih dari sama dengan 0, maka mutlak AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan min B per A. Dan negatif dalam kurung AX tambah B sama dengan C untuk X kurang dari sama dengan min B per A. Kemudian jika mutlak AX tambah B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Sifat yang kedua, yaitu jika mutlak dari Fx sama dengan C, maka F kuadrat X sama dengan C kuadrat. Maka Fx sama dengan C atau Fx sama dengan min C. Jika mutlak Fx sama dengan mutlak Gx, maka F kuadrat X sama dengan G kuadrat X. Dan sehingga Fx sama dengan Gx atau Fx sama dengan min Gx. Nah, contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari mutlak 2X tambah 1 sama dengan 5. Penyelesaiannya berdasarkan sifat persamaan nilai mutlak yang sudah kita ketahui sebelumnya, maka mutlak 2X tambah 1 sama dengan 5 bisa kita buat menjadi 2X tambah 1 untuk X lebih dari sama dengan 1/2 atau min dalam kurung 2X tambah 1 untuk X kurang dari 1/2. Jadi persamaan ini bisa kita buat menjadi 2X tambah 1 sama dengan 5 atau min 2X tambah 1 sama dengan 5. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. 2X tambah 1 sama dengan 5. 2X sama dengan 5 dikurang 1, 2X sama dengan 4, X sama dengan 4/2 sehingga didapat X sama dengan 2. Kemudian yang ini, min dalam kurung 2X tambah 1 sama dengan 5. Kita kalikan ke dalam, menjadi min 2X dikurang 1 sama dengan 5. Min 2X sama dengan 5 tambah 1, min 2X sama dengan 6. X sama dengan min 6/2 sehingga didapat X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,2. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 4. Soal yang seperti ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengkuadratkan kedua ruasnya, atau cara kedua, kita bisa mengubahnya menjadi 2X min 1 sama dengan X tambah 4 atau 2X min 1 sama dengan min dalam kurung X tambah 4. Untuk yang cara pertama, kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga mutlak 2X dikurang 1 sama dengan mutlak X ditambah 4. Dikuadratkan kedua ruas, didapat 4X kuadrat dikurang 4X tambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah 8X tambah 16. Kita selesaikan persamaan ini sehingga didapat X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Jadi himpunannya adalah min 1,5. Kemudian untuk cara kedua, kita bisa merubahnya menjadi 2X dikurang 1 sama dengan X tambah 4 atau 2X dikurang 1 sama dengan min dalam kurung X tambah 4. Kita selesaikan ruas kiri dan kanan satu-satu. Untuk yang kiri menjadi 2X dikurang X sama dengan 4 tambah 1 sehingga dapat X sama dengan 5. Yang kanan 2X ditambah X sama dengan min 4 ditambah 1 sehingga didapat X sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Nah, dari cara 1 maupun cara 2 kita dapat hasilnya sama, yaitu min 1,5.
Sifat pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk AX tambah B lebih dari C, atau AX tambah B kurang dari C, atau AX tambah B lebih dari sama dengan C, atau AX tambah B kurang dari sama dengan C, dengan A merupakan koefisien dari X, dengan A tidak sama dengan 0, dan A merupakan anggota bilangan real. B adalah konstanta, dengan B anggota bilangan real, dan X adalah variabel real. Nah, ini adalah sifat pertidaksamaan nilai mutlak.
penerapan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dalam matematika, terdapat konsep sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif yang disebut nilai mutlak. Berapapun besar atau kecil nilai bilangan tersebut, nilai mutlaknya tidak pernah bernilai negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Nilai mutlak banyak digunakan untuk operasi bilangan yang mengabaikan arah. Misalnya, suatu pabrik keramik hanya mentolerir selisih panjang dan lebar keramik sebanyak 0,05 mm. Pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana jarak tempuh mobil itu digunakan, dan masih banyak lagi. Contoh kasus, perusahaan properti telah membangun apartemen A di kilometer ke-40 dan apartemen B di kilometer ke-70 pada suatu jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan apartemen C pada jalan yang sama dengan ketentuan memiliki jarak lebih dari 30 km terhitung dari apartemen B. Berdasarkan konsep nilai mutlak, pada kilometer berapakah kira-kira apartemen yang baru dapat didirikan? Penyelesaian. Pertama-tama, buat model matematika dari variabel yang dinyatakan. Misal, X sama dengan letak apartemen C. Kemudian, nyatakan bahwa apartemen C memiliki ketentuan lebih dari 30 km terhitung dari apartemen B. Sehingga dari kasus tersebut kita dapat menuliskan persamaannya menjadi mutlak X dikurang 7 lebih dari 30. Berdasarkan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak, untuk kasus lebih dari, maka pertidaksamaan ini kita bagi menjadi dua definisi. Yang pertama, X dikurang 70 lebih dari 30 atau X dikurang 70 kurang dari minus 30. Untuk X kurang 70 lebih dari 30, kita dapat X-nya sama lebih dari 100. Dan untuk X kurang 70 kurang dari min 30, kita dapat X-nya kurang dari 40. Jadi apartemen C dapat dibangun pada jalan dengan letak lebih dari kilometer 100 atau kurang dari kilometer 40. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Sekarang kita latihan yuk.
Nah, itulah tadi pembahasan kita pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.